mereka. Dan mereka hadir dengan persiapan luar biasa. Dan mereka yakin banget dengan keteguhan satu tim ini. Ya, apalagi tadi kalau yang di interview kan OP ya, dia baru pindah juga, dia sekarang jadi mid laner. Ya. Dan secara kalau dia jadi mid lane katanya nih game time-nya bisa disetting dengan dia mau main safe atau mau main cepat. Mungkin dengan historinya mereka bisa main agresif dan Onyx kata Goni juga agresif. Dan sama-sama agresif gimana drafting phase-nya kita akan bahas bersama-sama. Game pertama Best of 3 Series yang menang akan melawan tim Liquid PH yang kalah harus turun ke lower bracket. Masih ada nyawa tapi jangan sia-siakan nyawa kalian di sini. Tentunya ini akan sedikit nervous buat aku karena track back ya. Setiap lawan tim Kamboja ini Onyx track recordnya bisa dibilang kurang positif. Let's see and hope for the best. Ya, dan memang walaupun kita tahu trio Onyx, kalau kata coach dari Singapura, Zeiss, dia bilang adalah trio terbaik di dunia. Jadi nggak salah nih ngebandnya hero-hero Parsial, Lancelot, Fanny masuk ke dalam bandnya si FU. Ya, itu hero yang sangat jarang kita lihat sebenarnya sekarang. Tapi ya harusnya kalau berhadapan dengan Kairi bisa jadi respect. Tapi menurutku itu sudah bisa dilepas sih kalau buat Fanny. Karena lumayan tinggi kan penggunaan dari energinya sekarang Fanny. Mungkin sudah overthink dari awal si FU berarti udah overthink. Ya, atau memang ya semahir itu aja Kairi itu. Ya. Jadi kita lihat ya ada main game sedikit. Si FU first pick. Yun-Shin? Yes, Yun-Shin terbuka. Kebuka. Ya tapi ini detektif yang tadi aku bilang Fredrin ya, bisa jadi powernya dia. Jadi kalau mereka mau main tank mereka bisa skip, mereka bisa ambil misal ke Kimi dulu karena Parcio sudah gak ada juga. Atau bahkan mereka bisa secure 1-1 buat gold lane mereka. Karena jangan lupa nih 1-1 ini powernya buat Savero juga, ingat gak? Ya. Waktu mereka di final kemarin 1-1-nya siapa yang berbicara? Savero. Ya, game terakhir bahkan juga ya, game 6, game 7 mestinya. Dan ya langsung diambil si FU, salah satu bentuk deny dan salah satu hero yang prioritas juga bisa dibilang diamankan oleh si FU Onyx. Oh cukup cepat langsung diamankan. Yes Yun-Shin mau lihat kombinasi sama Cetian langsung mungkin. Atau buka Gatot Kaca saja sih. Lebih secure ya pastinya ya kalau ada Yun-Shin plus Gatot Kaca. Cukup fleksibel juga Gatot Kacanya, bisa dimainkan. Dan untuk Poveus tapi berarti nggak ada flexible pick untuk 2 pick pertama dari Onyx. Ya mereka udah jelas ngeluarin 2 ini, tapi dengan ngebuka 2 ini apa nih kira-kira yang difikirkan oleh Onyx? Poveus di sini untuk zoning ya, zoning lebih ke mungkin di turtle yang pertama. Ini ingin mereka menangkan juga untuk lebih membuat nyaman Yun-Shin, buat Kairi-nya bisa dapetin objektif. Cuman PR mereka pasti ini buat kejar one-one-nya nanti mereka harus taruh siapa untuk prioritasnya. Ya. Ini balik lagi nih, Kiboy mau dikasih hero-hero seperti single target pick off kah? Mungkin contohnya Chow masih ada, Kalia tadi juga masih ada yang diambil sekarang. Dan kalau ngomongin tentang Chow itu bisa jadi rebutan bareng Poppy. Tapi Kalia dan Fredrin. Ya power pick untuk detektif. Dan ini mereka sudah punya badan di belakang, mereka sudah punya setup. Dan menurutku 3 pick awal CFU ini kuat. Kuat dalam artian mereka kalau memang bisa jalan as a team, mereka bisa menangin team fight early-nya. Setuju, dan ini membuat sebenarnya turtle pertama bisa dibilang untuk saat sejauh ini dimenangkan oleh CFU. Onyx gimana nih responnya? Apakah dia mau lawan atau mungkin cari hero tradingan? Ya SS-nya nggak mau lawan karena itu masih menjadi keputusan tergantung nanti komposisi yang dibawakan. Dan untuk menutup fase yang pertama ternyata Badang. Ya bagus lah Badang sih, Badang Kiboy ya. Ya, balik lagi berkaca dari region kita, Badangnya dia kan rate-nya luar biasa ya. Iya, dan Badang udah dipakai semenjak dari MPL kan. Tapi berbeda dengan Yun-Shin. Kita belum meta Yun-Shin pada saat itu. Waktu itu Sutsujin ya yang pertama kali ngebawain ya. Belum waktu itu. Belum populer. Dan mayoritas Onyx yang nge-ban Yun-Shin waktu itu. Nah ini sekarang kita harus ngeliat nih Kairi-nya. Perdana berarti dong? Harusnya untuk di kompetisi mestinya. Untuk di kompetisi turnamen official ya. Dan ngomongin Badang, ingat game 1, game 2 Kiboy. Ini kalau kita ngomongin udah pasti Kiboy, Badang itu benar-benar banyak melakukan outplay penyelamatan dengan Badangnya yang sampai setelah itu di-ban oleh RRQ pada saat itu. Nah dia make up play dengan Badang, satu hero yang dipakai Kiboy itu beda jadinya. Dan bisa kena banyak juga kan waktu itu Badangnya, kena 3. Tapi berhadapannya sekarang sama Kalia Badangnya. Ya lumayan tricky lah kalau berhadapan dengan Kalia juga, karena Kalia di sini kan bisa single target pick off dan gak diganggu sama sekali tanpa ada cancel, kecuali ya memang traceless-nya nyala mungkin dari Kairi atau ada Purify yang dipakai. Jadi ini lebih ke memaksakan buat gold laner-nya, terus juga dengan si mid lane-nya mungkin pakai Purify nanti. Karena biasanya kalau kita lihat ada Kalia nih ya diambil dengan lawan ya,
One-One yang menjadi jawaban untuk jadi marksman. Dan Tapi kalau sudah tidak bisa. ya, tapi kalau Kalea memang dipakai dengan CFU, ada satu match yang masih lumayan untuk berhadapan dengan Kalea. Valentina bisa copy. Dan kalau ada Valentina yang keluar dengan pengambilan dari Tidal Slam dilawan, Podiva ini sebenarnya jarang dipakai dengan musuh. Jadi bisa ngebalik ya malah ya. Bisa ngebalik Dengan juga, adanya ada. Valentina dan itu tentunya berada di pool dari Sunster sendiri. Tampaknya udah lengkap banning listnya dari Onyx, Chushin dan juga Cici. Jadi jelas Cici ya pengen menangin lane dari Poveusnya, nggak mau laning phase terlalu terganggu. Kalau dari si FU sendiri last bandnya mungkin, wah ini kalau Valentina di ban aku nggak masalah sih yang tadi dibilang Om Awa, atau mungkin hero-hero lain kayak yang tersisa ya Kimi ada sih. Yves nggak sih? Yves juga masih Harit ya. option. Harit Savero. Iya, Harit Savero di ban. Tenang. Tenang. Gak cuma itu, tenang. Ini kebetulan banget Irithel gak di ban. Lunox. Wow. Tapi bagus banget. Ini pilihan yang bagus ya. Brilliance of Order akan bisa menghindari Tidal Slam juga. Satu Yang lo masalah. bilang susah tuh. Atau gold. Jungle dong. Satu masalah Kagak sih. dong. Satu Mid sambil masalah gini sih gue main kalau Lunox. misalkan kayak gitu Ah, Lunox. iya, nggak sebenarnya masalah, ini nih ya. gue main Kalau gimana? ngeliat Kan Lunox enggak, kan sebenarnya di ya. turnamen. Butuh item loh. Situasional gue Butuh bilang. item kalau aku ngeliatnya sebenarnya dari sisi Lunox-nya. Jadi ini akan sedikit tricky, gambling juga. YSS butuh mungkin mid untuk lebih agresif dan Lunox butuh item. Itu yang aku pengen point out. Jadi harus Onyx-nya jangan mau kemakan tempo early-nya, mending fokus farming. Oke. Fokus aja. Tapi dihadapkan dengan Kimi dan juga Idit. Wow, single target lock yang banyak ya ternyata ya. Dan ini banyak crowd control efek loh buat CFU sendiri. Dan ya untung banget di sana ada Lunox yang bisa menghindar juga. Tapi Lunox-nya flex, masih bisa di gold. Bisa ada di mid juga. Meskipun kemungkinan ya Dengan hero yang dimiliki CFU 5 kayak gini, laning mana nih yang milik Onyx yang bakal digangguin atau bakal jadi pusat dari CFU? Pusat untuk Digerakin, Digerakin. digangguin, yang bakal berat banget nih untuk Onyx. untuk Onyx. Kalau Untuk aku Onyx. sejauh ini mungkin Cek ya? midnya sih. Oh, berarti Lunox Gold. Cuman yang aku yakin ini Lutpi ini akan menjadi motor sih. Jadi anak EXP nge-pressure CFU-nya. oh, kalau aku ganking ke gold sih buat Onyx. Ini bakal pincang banget nanti kalau Lunox gak jadi. Oke, jadi Savero harus hati-hati. benar-benar dihati-hatiin. Yap. Dan bagaimana ngelihat kedua draftnya? Jujur draft yang game pertama, aku di CFU. CFU Oh, kalau aku tetap Onyx. tetap Onyx. Gimana dengan kalian dan gimana dengan para caster melihat game pertama untuk Indonesia? Langsung saja kita ke Land of Down. Oke, thank you so much Bude Clara Monster, Johnny dan juga di sana ada Umwawa. Kalau gue lebih ke arah Onyx, gue suka draft yang cukup unik dan bahkan ini dia buat kalian semua yang nanya tim Indonesia mana bang kok gak main-main, ini dia tim Indonesia pertama yang akan bermain di MSC, yang akan secara tidak langsung membalaskan dendamnya dari tahun lalu. Mungkin bukan tim yang sama, tapi ini negara yang sama yang mematahkan mereka di AWC MSC 2024. Let's go, kita akan lihat seperti apa kiprah mereka di Land of Down. Karena ini lawannya juga Detektif Fredrin pas kali ya. Detektif Fredrin. Pas kali ini detektif menggunakan Fredrin. Ngomongin soal Yisansin, farming itu akan menjadi kunci sampai level 4 aja kok. Karena level 4 Yisansin itu bisa ngasih damage, bisa ngebawain point kill dan Sans. Sans bakal coba di Kobe, dan first blood hampir didapatkan, tapi Flicker for defensif. First blood? Tapi sayang sekali tetap bisa didapatkan. Keyboy memilih untuk mundur ke arah belakang. Sans kerugian yang sangat mahal dengan Flicker yang sudah mereka miliki. Underestimate kah? Siapapun usernya, siapapun yang main Kimi early game itu akan tetap mematikan. Oke, bahkan di arah gold lane juga kayaknya Savero agak cukup terpressure karena bahkan sampai Sing menggunakan Inspire-nya Lim ya tadi untuk mencoba untuk memberikan pressure di arah gold lane. Cuma yang harus mungkin kita sadari adalah Savero ini dengan tidak adanya Purify, dia mungkin bisa di-commit sama box sisi. Walaupun dia punya Darkening atau punya Order Billion sekalipun untuk ya menghindarkan damage yang diberikan. Pull yourself together, 20 yourself ya. Inspire lebih cepat, Flicker lebih cepat juga berartinya untuk Boxy dan juga Sing. Tapi untuk di awal ya landing gold lane lawan one dia pakai Inspire-nya. Sebenarnya itu jadi satu buah masalah juga tuh. Bisa di-geng nantinya. Mungkin ya ngelihat dari Sanse yang tumbang di awal, jadi itu poin plus lah untuk CFU kan. Oke, berarti nggak akan ada ganking nih untuk sementara waktu. Tapi berarti Sanse juga nggak 4 loh. Tapi nampaknya di arah bottom lane Keyboy
Rotasinya ditutup sama Boxy, tapi Kairi is coming menuju ke arah detektif. Apakah akan ada team fight sebelum adanya Turtle? Ini mendapatkan keuntungan sekali untuk tim Onyx kalau misalnya mereka berhasil membawa detektif, bahkan sampai detektif yang harus tumbang. Tapi tidak mau tinggal diam, Sans melakukan sedikit rotasi. Tapi sayangnya Traction Pulse betul karena Sans OP terlalu sakit. Dan Sans akhirnya memilih untuk mundur ke belakang, melepaskan Turtle pertama mereka. Tapi dengan tidak adanya kondisi zoning out dan retribution di depan sana, available untuk detektif berhasil di take over. Meanwhile permasukan dari tim Onyx, ini mereka kehilangan Kairi. Invasi jungle yang dilakukan, dan bahkan mereka berhasil mendapatkan 2 point kill dari Kimi dan juga Kairi triple kill. Waduh. Kali ini berbahaya sekali tim Onyx Indonesia. Mereka harus punya item terlebih dahulu sebelum mereka memasangkan team fight kali ini, Lim. Ya, triple kill. Editnya, top lane sing selamat. Solo kill gagal didapatkan, tapi tampaknya detektif is coming. OP bersama dengan Boxy menutup jalan dari Sub-Zero. Dengan tidak menggunakan flicker, itu wise decision yang bisa dia lakukan. What happened, Onyx? Apa yang mereka lakukan di awal? Mereka seakan membuang semuanya. Mereka dengan hero farmingnya paksa untuk team fight. Mereka lepasin turtle-nya, purple-nya nggak ke cover juga, nggak ada yang ngedelay sama sekali. Inilah salah satu kelemahan dari Cetian. Cetian itu memang di awal nggak punya escape sama sekali kan. Bukan di awal, bahkan sampai late game pun mengandalkan spell sekali. Match up-nya Kimi, yang dimana memang Kimi tipikal yang nyiksa landing. Dari Itu makanya awal. jadi satu perbedaan yang nyata gitu loh buat Onyx. Sekarang mereka harus reset. Mereka harus sabar. Karena gold udah 2000 gold nih menuju ke arah CFU Gaming. Ini baru menit 3. Iya, Jangan sampai terlena. Dia butuh ambil take over turtle-nya sih, Lim. Dia harus gimana caranya balikin keadaan yang mereka miliki. Gue rasa skip sih turtle-nya. Iya, kalau misalnya Ambil mereka buff. mau, dan Boxy bakal coba di Allah, dan Tsunami Slave berhasil mendapatkan Kairi ke jalur untuk pulang, dan bahkan Kimo di depan sana first crack-nya tidak bisa mendapatkan apapun. Waduh, he's coming. Bukan Turtle menjadi target utama mereka, tapi ternyata purple buff dari detektif Fredrin yang langsung objektif membuat seakan-akan Kairi invite jungle-nya benar-benar ditutup. Dan lihat Kairi 02. Ini benar-benar harus berhati-hati. Boxy Tsunami Slam-nya. Selama Kairi gak ada dash, gak ada thresholds, dia pasti bakal commit. Tapi Darkening dikeluarkan, target menuju ke arah Boxy mencoba untuk bertahan. Phoenix after Fury. Waduh, nggak terlalu terburu-buru dengan keadaan keuntungan yang dia miliki. Para pasukan dari tim Onyx Kairi, akhirnya mereka berhasil mendelay sedikit turtle yang mereka miliki dan Sub-Zero. Waduh, dengan adanya kondisi yang dimiliki dan crossbow of Ting. Captain dari Sing kali ini berhasil terbang dan bahkan Sans di zoning out habis oleh OP bersama dengan Sing. Walaupun tidak ada pasif, tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx Kairi membalaskan kembali keadaan. Kairi mundur ke arah belakang, mencoba untuk menyelamatkan Sans, tapi Sub-Zero berhasil menghindari pressword dengan Darkening, dan dia berhasil membuying time sedikit. Tapi sorry to say, Lip, Turtle tetap di tangan dari CFU Gaming. Itu dia, dan sekarang baru 1 point kill. Sementara lihat Boxy maju lagi ke depan. Dia akan invade jungle, gak dikasih. Gak dikasih Kairinya. Mau ngambil jungle pun susah banget Kairi. Makanya gue bilang tadi, early yang membuat mereka tuh kayak misplay lah bisa dibilang early-nya. Itu membuat dampaknya sampai mid game dan bahkan sampai late game. Iya. CFU punya 1-1, jangan lupakan itu. Ya betul sekali. Dan mungkin dari CFU Gaming kali ini mereka, kita melihat adanya keretakan mungkin nanti di arah mid to the late game. Kenapa? Kan setidaknya Onyx ID punya damage lane. Setidaknya dari kekalahan 3000 gold di early mereka kalau mau team fight di mid pun ini masih belum cukup damage ya. Tapi ini combo simple sekali loh. Tsunami Slam, pecahin weakness point-nya 1-1. Ini Yes. simple combo yang tapi mematikan banget, Ji. Maksud gue mereka nggak punya solusi juga loh dari itu selain Sub-Zero yang punya Order Brilliance. Tapi jangan lupakan, waduhnya ini dari tadi selalu ke backline. Dia nggak pernah sayang sama flicker yang dia miliki. Waduhnya ngezoning out dengan Primal Ward dan damage-nya cukup worth it dengan 4 point kill yang udah dia dapatkan. Lihat duit Sans, lihat duitnya Kairi sama. Iya. 2.800 gold. Karena Kairi nggak ada space. Iya. Sans butuh bantuan, Kairi butuh bantuan. Sedangkan kalau mereka pilih muncul di Sans, ya berarti memang nggak akan ada gerakan lagi ke arah Kairi nantinya. Itu yang selalu dimanfaatkan oleh CFU. Sekarang konsepnya ada turtle yang akan muncul, Singnya udah mulai dilepas. Mid game itu memang punya CFU harusnya. Makanya gue bilang tadi, ya Sans farming dulu sampai level 4, seenggaknya dia punya turtle ship-nya, dia udah punya ultimate, baru dia bisa ngedamage. Ya. Sayangnya dari awal dari paksa team fight, belum sampai level 4 bahkan. Oh, Fish Crack, Kiboy. Oh, sudah Predik terpancing. salah. Nampaknya para pasukan dari tim Onyx ID mereka telah mendapatkan informasi kalau romer mereka tidak memiliki ultimate. Informasi dari Mountain Choker langsung flicker dan Tsunami Sleep berjika loot
Lopi Connect. mundur ke belakang. Keyboy fist break yang on point, tapi sayang sekali crossbow of Ting dan seorang Sing berhasil mendapatkan satu witness point yang menerbangkan dirinya bersama dengan Xavero. Unstoppable didapatkan, membuat Armas dari tim Onyx ini memang mereka membalaskan keadaan, tapi sayangnya fist break tanpa adanya fist crack, kombinasi layaknya makan telur tanpa garam. Itu dia ya, hambar ya jadinya. Tapi sayang banget sih Fist crack itu pakai untuk coba dodge, untuk predik tadi. Jadi nggak ada efek stun yang pasti. Oh itu kalau ada fist crack gue pastikan sih mereka bisa membalas setidaknya shutdown terjadi dari OP. At least 3 lah, 3 yang tumbang tadi kalau misalkan ada. Sama-sama 3. Ya, sama-sama 3. Bahkan mungkin nggak ada korban sih dari Onyx ya. Ya. Karena ada efek stun, tapi ya oke lah, let it go karena udah terjadi juga 11-2 sekarang. Onyx, apa yang terjadi? Perwakilan terkuat dari Indonesia. Yes, the 2 point kill. champion of MPL ID. 7 menit. Hampir ke menit ke-8. Tapi terlebih sabar dahulu karena para pasukan dari tim Onyx ID mereka harus mendapatkan itemnya sebelum mereka memasak team fight. Yang membahayakan adalah gimana kalau tim CFU ini tidak mengasih nafas itu sebenarnya, Lim. Itu dia, dan Itu. itu nggak bakal dikasih nafas Ji. Gak usah pakai kalau, tapi memang nggak akan dikasih nafas. Lihat konsil, waduh. Oke, nampaknya team fight kembali terjadi dan efektif. Freddy masuk ke arah tengah. Satu flicker for defensif tapi dapat tsunami slam di depan sana membuat Lutfi harus take down. Di arah top lane, untungnya Kairi masih memiliki sedikit space untuk mendapatkan satu turret setidaknya at least. Tapi para pasukan dari tim CFU Gaming mereka mendorong di dua lane, mid dan Sakit bottom lane. banget. Bahkan mereka mencoba untuk menerobos mendapatkan holy defense sebelum lot mereka dapat. Wow, ini kalau sampai kebuka holy defense di menit 8 Ji. Gua nggak tahu sih harus ngomong apa, tapi ya balik lagi ngelihat dari Onyx, mereka masih punya celah kok. Winning condition dari Onyx yaitu apa? Satu, farming dulu karena Xavero. Ini masih Yes. ada sedikit cahaya dari Xavero. Betul banget. Kairi memang butuh sekali space. Ya mungkin gimana caranya direct late game nggak ada lagi. Dan mereka bikin gimana caranya ke goldnya ini jadi sama-sama tajir lah. Memang kalau bedanya makin banyak pun nggak masalah. Xavero, ini akan dive sepertinya. Oh, langsung tsunami slam mendapatkan point kill dari Xavero dan lihat fast creek yang on point berhasil dihindari Sing. Nggak Di bisa. depan sana Keyboy harus take down dan master kill the monster from Cambodia kembali lagi membuat satu ingatan dari Onyx Indonesia yang mungkin sedikit terlintas di benak kita, di mana si Yusun sebelumnya juga sempat menggampar Onyx ID. Tapi Iya, ini iya. nggak boleh terulang. Onyx ID harus reset. Dan bahkan kalau bisa kita melihat mereka masih punya chance untuk bisa mempertahankan, tapi holy defense sekarang mid lane, Lim. No. Ini udah ke-trigger di sebelum Lordnya datang. Oke. Mungkin ya siapapun boleh diangkat, siapapun boleh di tsunami slam, tapi nggak boleh Xavero. Xavero satu-satunya yang punya damage dari Onyx. Jangan sampai Xavero-nya keangkat kayak di top lane tadi. Even ada counter setup yang bagus banget dari Suns. Ada Fury of the Phoenix. Itu nggak ada eksekusinya. Kairi belum ada damage. Satu-satunya punya damage itu cuma Xavero, dan gua rasa itu pun masih kurang. Masih kurang untuk benar-benar menghancurkan semuanya. Maka dari itu sekarang Onyx mereka harus defense mati-matian. Mereka harus mencari celah nih, sekecil apapun celahnya harus mereka manfaatkan karena Lord yang pertama ini sangat berbahaya. Oh, karena udah tidak ada holy defense. Tebangan Onyx Indonesia di depan sana. Mereka mencoba untuk mempertahankan base mereka. Action pulse berhasil dihindari oleh Keyboy. Tapi tsunami slam karena Lutfi yang bisa melakukan satu buah kekacauan dari backline CFU bakal dihilangkan. Point kill terdapatkan Kairi, tapi Kairi tersoringat. Prime wardnya nggak sampai. Untungnya saja para pasukan dari tim Onyx Indonesia mereka masih bisa selamat. Dengan ada 4 pemain mereka harusnya masih bisa melakukan defensif. Pertukaran 1 untuk 1. Iya, tapi lihat goldnya Ji, 12.000. Wow, ini rekor kekalahan gold Onyx mungkin. Ya, tapi Onyx masih bisa bounce back. Gimana caranya mereka melakukan defensif, itulah kesempatan mereka untuk bisa bounce back. Dan langsung ada waduh di depan sana. Tapi untungnya Xavero standby dengan order billions yang dia miliki. Oke, 12.000 gold difference. Tapi gimana cara Onyx bisa nge-relay dan nge-drag game ini menuju ke late game? Itu jawaban satu-satunya, Lim. Dan itu ya. hindari team fight, defensif, bermain dengan sabar. Karena kalaupun nanti di arah late game sekali perbedaan 8.000, 10.000 pun selama itemnya equal, paling nomornya aja. Masalah lihat ini 70 detik lagi Lord Ji. Berarti waktunya cuma 70 detik. Mereka nggak bisa selamanya menghindari team fight tuh nggak bisa. Mungkin ya memang caranya gimana hindari team fight. Yes, tapi team fight ini akan dicari oleh CFU-nya. Gak mungkin CFU-nya diem di base mereka kan. CFU akan masuk, CFU akan bermain di depan, lihat gak keluar base aja nggak bisa dari Onyx. Dari segi item, Blood Wings, Lightning Trenchan, dan sekarang Conceal Mau dipaksa Boxy. Oke, Boxy masuk terlalu dalam dan Traction Ball. What a combo from Mopi. Double kill didapatkan, bahkan tsunami selalu dapat sana dan
Selesai. This is Captain Sing speaking in Maniac menutup game yang pertama untuk Onyx Indonesia. Oh my god, what happened Onyx? Please bounce back di game yang kedua. CFU. Wow. Ini dia perwakilan dari Kambodia. Menghancurkan, ini lebih menghancurkan daripada TLPH menghancurkan Ultra Legends. Lebih berkali-kali lipat kekalahan gold terbanyak dari Onyx sepanjang yang gue lihat. Oke, Bude Clara Mongstar, Om Wawa, Goni, please bantu kita untuk Onyx bisa bounce back di game kedua, Bude. Silakan. Yap, dan suara terkejut dari para caster sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan begitu sadis kekalahan di game yang pertama untuk Onyx. Mereka harus menerima hantaman yang diberikan oleh CFU. Yap, apa yang bisa kita lihat adalah early game power yang memang kalah tadi buat Onyx, di mana early gamenya Kimi plus juga Kalea dan dibantu juga dengan kehadiran Wadu tadi. Ini yang mengacak-acak akhirnya pola permainan dari Onyx, dan akhirnya karena mereka nggak bisa untuk bounce back, kekuatan dari Fredrin tampak. Dan bahkan untuk late game insurance mereka 1-1 ini sangat terjaga sekali loh tadi. Sangat safe, tidak terpick off sama sekali, dan ini yang bisa kita expect dari CFU. Mereka selalu mengambil high tempo dari early game dengan komposisi yang seperti ini tuh playstyle-nya sangat-sangat masuk. Dan Onyx, tadi kita sempat mention di saat draft, ini early game-nya nggak boleh kemakan tempo dari CFU. Dan mereka malah ketinggalan 3000 menit ketiga, bahkan terus berkali-kali lipat, dan yang membuat ini game-nya CFU. Iya, CFU kalau boleh kita bilang, waduh, bener-bener bikin kayaknya player Onyx waduh lagi. Sangat waduh sekali ya, triple di awal. Terus Editnya. dan aku ngelihat dia timing editnya bagus banget ya, karena dia bahkan berani untuk menggunakan Primal Red waktu nggak ada orang sama sekali, tapi pasifnya maksimal. Jadi bisa dapetin objective turret dengan attack speed dari pasifnya Nah, dia sendiri. ini dari awal, Goni memang dari awal suka dari Onyx, tapi Om Wawa dari awal sudah melihat bahwa si CFU draftnya kuat banget ya Om. Iya,